Saya Wiwin dari IAIN Surakarta, mohon tanya. Saya ingin memberikan spiritualisasi matematika dalam setiap pembelajaran dengan mengaitkan ilmu matematika dengan Al-Quran ataupun hadis. Namun, saya bukan ahli di bidang tafsir Quran dan hadis. Bukan pula lulusan pondok atau sekolah Islam. Jadi saya agak takut salah menempatkan ayat. Bagaimana solusinya? Bentar. Pertanyaannya, bagaimana solusinya agar kami yang awam agama bisa melaksanakan spiritualisasi pendidikan di dalam matematika? Demikian, monggo Prof. di... Halo semuanya, Ngaji Matematika hadir dengan satu program bernama Ngaji Kalkulus, di mana di sini adalah tempat kita belajar kalkulus dari awal dan dari dasar. Di mana Ngaji Kalkulus bukan tempat bimbel yang materinya menyesuaikan dengan materi teman-teman di kampus dan di sekolah, bukan seperti itu. Tapi kelas ini adalah kelas untuk siapa saja yang ingin mempelajari kembali kalkulus dari awal dan urutan pembahasannya berdasarkan referensi yang telah ditentukan. Yuk, kalau kamu mau ikutan. Nah, ini adalah buku referensi kita yang akan kita bahas di kelas Ngaji Kalkulus. Berjudul Kalkulus dan Geometri Analitis jilid pertama ya, tulisan dari Edwin J. Parcel Del Verberg. Nah, teman-teman yang kuliah pasti punya buku ini ya. Nah, ini adalah buku yang akan kita bahas dan buku yang akan kita jadikan rujukan dan referensi dalam kelas Ngaji Kalkulus. Kalau teman-teman masih belum tahu bukunya seperti apa, nah ini aku tampilin materi-materi apa saja yang akan kita bahas, dan ini adalah daftar isi dari buku yang kita jadikan referensi di Ngaji Kalkulus, baik mulai dari pendahuluan, fungsi dan limit, turunan, penggunaan turunan, integral, lalu penggunaan integral, fungsi transenden, teknik pengintegralan, bentuk tak tentu dan integral, serta metode numerik aproksimasi di dalam buku yang kita jadikan referensi di Ngaji Kalkulus tadi. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang seperti pesertanya dibatasin umur nggak sih? Terus kalau aku ternyata di tengah jalan nggak mampu ngikutin materinya gimana? Terus berapa bulan selesai kelasnya? Dan kalau waktunya kita nggak bisa ikut kelas live gimana ya? Nah, coba deh teman-teman simak FAQ yang sudah kita tampilin di layar teman-teman semuanya. Oh iya, kuota kelas Ngaji Kalkulus ini terbatas ya. Pendaftaran akan ditutup kalau kuotanya sudah terpenuhi. Nah, teman-teman kalau ngikut Ngaji Kalkulus ini akan dapat fasilitas live kelas Zoom seminggu sekali, yaitu setiap hari Jumat jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, yang mana kelas perdananya kita mulai di tanggal 4 Juni 2021. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan evaluasi per bab, kemudian full materi dan grup diskusi di WhatsApp group, dan teman-teman juga akan mendapatkan free akses rekaman live class. Nah, tapi teman-teman semuanya ada biayanya nih untuk mengikuti Ngaji Kalkulus ini, yaitu 29.000 per bulan. Dan teman-teman bisa daftar dengan klik bit.ly/ngajikalkulus. Yuk buruan daftar. Pertanyaannya menarik ini. Bagaimana memberi spirit kepada matematika. Kalau bagi saya, ini pandangan saya pribadi, bahwa ilmu pengetahuan yang sudah islamis, yang nggak bisa diislamisasikan lagi, itu matematika. Jadi saya tidak percaya kalau ada yang bilang islamisasi matematika. Gitu. Karena matematika itu sudah Islam, udah nggak bisa diislamisasi. Nggak bisa kita memasukkan ideologi tertentu kepada matematika. Gitu. Beda dengan yang lain, kalau misalkan ekonomi itu masih bisa kita masukkan pandangan kita. Gitu. Tapi kalau matematika, gimana mau masukkan? Mana? Susah, karena nggak ada, gitu, nggak bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan mau memberi spiritualisasi, kalau bagi saya, spiritualisasi dari matematika itu saya mengikuti yang disampaikan oleh Abdul Salam. Jadi bagi saya, ini kita bisa cerita lain kali. Jadi ada diskusi gini, bahkan ini di Pakistan itu ada diskusi yang disebut dengan islamisasi sains itu seperti apa.
ada sebagian ahli yang mengatakan begini, kalau Islamisasi itu jangan bilang kalau ada atom hidrogen dan atom oksigen bertemu, maka menjadi air. Jangan seperti itu nggak Islam, itu nggak Islami. Yang Islami itu adalah kalau ada atom hidrogen, ada atom oksigen, kalau bertemu dan Allah berkehendak, maka dia jadi air. Bagi saya ini bukan ini hanya mempoles di luarnya saja gitu. Islami itu nggak harus begitu. Islami itu adalah semangatnya bahwa yang seperti disampaikan oleh Abdul Salam itu, bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, kita mengerti sesuatu, kita paham. Kalau anak saya, ini saya juga nggak mengajari, tapi anak saya itu salah satu yang nomor 2 itu, dia kalau belajar matematika, terus belajar sains gitu, terus dia paham, dia bilangnya gini, I'm happy, gitu. I just open a secret of the universe. Dia bilangnya gitu. dia bilang, aku senang gitu, karena aku udah baru saja membuka satu rahasia dari alam semesta. Gitu. Nah saya ini yang Islami menurut saya seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya itu kita bisa memunculkan secara otomatis, kita bilang subhanaka ma khalaqta hadza batila gitu. Maha suci engkau, tidak ada sesuatu pun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Kalau bagi saya ini yang Islami, yang spiritnya itu di situ, gitu. Nah, kalau kita mau memasukkan Al-Quran, nah ini nanti berkaitan dengan mohon maaf kalau di Indonesia itu ada saya nggak sebut nama lah ya, kalau sering menggoogle Islam dan sains, insya Allah pasti tahu namanya. Jadi ada, saya nggak tahu seorang dosen atau bukan, itu yang mengajak untuk mengislamkan sains dengan ada rahasia-rahasia dalam Al-Quran gitu. Misalkan, kalau nggak salah saya di awalnya dulu tahun 97-an beliau memulainya itu. Kalau nggak salah juga sholat itu misalkan itu kalau dijumlahkan itu total jadi 360 derajat misalkan, seperti itulah kasarnya seperti itu. Terus kemudian sampai akhirnya Borobudur itu diciptakan oleh Nabi Sulaiman gitu misalkan gitu ya. Kalau saya pribadi saya harus berhati-hati yang seperti ini. Karena ada misalkan siapa itu Rashid, bukan Abdul Rashid, siapa ya? Oh, Rashad Khalifah yang mengklaim menemukan kode 19 dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan surat Al-Baqarah diawali dengan alif lam mim, berarti harus ada kelipatan 19 dari alif, kelipatan 19 dari lam, dan kelipatan 19 dari mim dalam surat Al-Baqarah. Gitu. Nah, terus ada satu surat saya lupa di mana yang tidak mengikuti aturannya itu. Dan akhirnya dia merubah. Jadi sebetulnya ada yang hilang di dalam penulisan yang sekarang. Sampai akhirnya dia mendeklarasikan sebagai nabi. Gitu. Nah, yang seperti ini yang kita harus berhati-hati. Gitu. Jangan sampai tergelincir dengan semangat memberi spirit Islam kepada matematika sampai masuk ke dalam otak-atik gaduk, gitu. Cocok logi. Gitu. Jadi boleh tidak kita mengkaitkan matematika dengan Al-Quran, dengan hadis, atau misalkan satu dibagi 0 tak hingga misalkan rumus ikhlas misalkan, ya boleh saja, cuma ya itu kalau bagi saya
ya boleh saja untuk memberi semangat gitu ya, kita cocokkan gitu, boleh saja. Tapi yang bagi saya core-nya itu adalah subhanaka ma khalaqta hadza batila. Siap. Gitu Mas Ika. Siap. Terima kasih, Prof. Jadi memang matematika itu sudah Islami, jadi tidak perlu Islamisasi lagi ya, Prof ya. Ya, bagi saya begitu. Nggak harus sepakat gitu ya. Ya, itu